Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza dengan NIM 110122354. Di sini saya akan mempresentasikan film rekayasa genetika yang berjudul The Incredible Hulk. Masuk ke tujuannya, yang pertama memahami tentang konsep rekayasa genetika. Yang kedua, mengetahui konsep biologi di film. Masuk ke alir cerita, di Universitas Culver, Virginia, Jenderal Thunderbolt Ross bertemu dengan Dr. Bruce Banner, rekan dan pacar dari putrinya, Betty, mengenai eksperimen yang diklaim Ross dapat membuat manusia kebal dari radiasi gamma. Eksperimen yang berasal dari era Perang Dunia II ini adalah program prajurit super yang Ross harapkan dibuat kembali, tapi gagal dan paparan radiasi gammanya membuat Banner berubah menjadi Hulk kapanpun, jika detakan jantungnya di atas 200 kali per menit. Hulk menghancurkan lab dan area sekitarnya, membunuh beberapa orang, melukai jenderal dan Betty bersama dengan orang lainnya. Banner menjadi buronan militer, khususnya Jenderal Ross yang mencarinya. Militer ingin menjadi Hulk sebagai senjata. 5 tahun kemudian, Banner bekerja di pabrik pembuatan di Rocinha, Rio de Janeiro di Brazil, dalam usaha mencari obat untuk kondisinya. Di internet, dia berkolaborasi dengan rekan yang dia kenal sebagai Mr. Blue, sementara dirinya dikenal sebagai Mr. Green. Dia belajar teknik yoga untuk membantunya mengendalikan diri dan dia berhasil tidak berubah menjadi Hulk dalam 5 bulan terakhir. Setelah Banner memotong jarinya, setetes darahnya jatuh ke botol dan secara tidak sengaja dikonsumsi oleh orang tua di Milwaukee, Wisconsin, yang membuat dia terkena penyakit gamma. Mereka menggunakan botol itu untuk melacak Banner. Ross mengirimkan tim pasukan khusus yang dipimpin oleh Angkatan Laut ke Kerajaan Inggris kelahiran Rusia, Emil Blonsky, untuk menangkapnya. Banner berubah menjadi Hulk dan berhasil mengalahkan tim Blonsky. Setelah Ross menjelaskan bagaimana Banner bisa berubah menjadi Hulk, Blonsky setuju untuk disuntikan serum yang sama dalam jumlah sedikit yang akan memberikan dia kecepatan, kekuatan, kelincahan, dan kemampuan penyembuhan. Tapi hal ini akan merusak tulang-tulang dan penampilan fisiknya. Banner kembali ke Universitas Culver dan bertemu dengan Betty yang saat ini berkencan dengan psikiater Leonard Samson. Banner diserang kedua kalinya oleh Ross dan pasukan Blonsky karena informasi dari Samson yang mencurigakan. Hal ini membuat dia berubah kembali menjadi Hulk. Mereka bertemu di luar universitas, namun sia-sia karena Hulk lebih kuat sehingga pasukan Ross terdesak mundur. Setelah Hulk berubah kembali menjadi Banner, dia dan Betty melarikan diri. Banner mengontak Mr. Blue yang setuju menemui di New York City. Mr. Blue ternyata ahli biologi. Oke, masuk ke konsep biologinya. Hulk disebut manusia mutan. Manusia mutan yaitu manusia yang mengalami perubahan bentuk secara genetis karena adanya stimulus yang dikenai pada dirinya. Sebagaimana diketahui mutan atau proses mutasi merupakan salah satu bagian dari teori evolusi yang dilakukan oleh makhluk hidup dalam mempertahankan dirinya atau spesiesnya. Atau selain proses adaptasi, hanyutan genetika, aliran gen, seleksi alam, atau spesiasi. Konsep mutan dalam biologi dikenal sebagai individu yang memperlihatkan perubahan sifat atau fenotip akibat mutasi. Mutasi sendiri mengacu pada pengertian berupa perubahan yang terjadi pada bahan genetika atau DNA atau RNA, baik pada taraf urutan maupun taraf kromosom. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya spesies baru dan menjadi dasar bagi kalangan pendukung teori evolusi. Sebuah teori yang dimunculkan sejak tahun 1859 oleh Charles Darwin dengan bukunya yang berjudul The Origin of Species. Teori ini merupakan teori hegemonik dalam dunia akademis. Masuk kesimpulannya, konsep mutan atau dalam konteks film ini yang mengalami mutasi adalah manusia. Sebetulnya adalah konsep perubahan genetik. Bruce atau Hulk mengalami perubahan RNA. Teori mutan adalah pengembangan pemikiran yang dilontarkan oleh sejumlah pemikir teori evolusi atau Darwinian.
yang menyatakan bahwa perubahan secara pelan terjadi menuju ke arah yang lebih baik berdasarkan keacekan makhluk hidup. Makhluk hidup termasuk manusia yang kuat akan lolos dari proses seleksi alam, yang lemah akan tereliminasi. Mutan dipahami sebagai perubahan genetik atau DNA yang bisa diturunkan kepada generasi berikutnya. Mutan sebenarnya sebuah kecelakaan sebagai bentuk kecacatan dan tidak bisa diturunkan. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Lanjut presentasi untuk yang non-fiksi. Masuk yang ke non-fiksi adalah judulnya Seleksi Alam. Pendahuluan, apa itu seleksi alam? Seleksi alam adalah perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungan. Ini adalah mekanisme kunci evolusi perubahan karakteristik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masuk ke tujuannya, memahami tentang konsep dari seleksi alam. Kedua, memahami konsep penyebab dari seleksi alam. Memahami penyebab dari seleksi alam. Gagasannya, Charles Darwin adalah orang yang mempopulerkan istilah seleksi alam, serta membandingkan dengan seleksi buatan yang menurutnya disengaja, sedangkan seleksi alam tidak. Variasi ada dalam sebuah populasi organisme. Hal ini terjadi karena mutasi acak yang muncul dalam genom organisme individu, sehingga keturunan mereka dapat mewarisi mutasi tersebut. Sepanjang kehidupan suatu individu, genom yang dimilikinya akan berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga menyebabkan variasi sifat. Lingkungan Lingkungan genom mencakup zat kimiawi di sel lain, individu lain, populasi, spesies, serta lingkungan abotik. Lingkungan ini akan menentukan mana perubahan genom yang akan menguntungkan dari mana yang merugikan. Karena individu dengan varian sifat yang menguntungkan terhadap lingkungannya cenderung bertahan dan bereproduksi lebih banyak daripada individu dengan varian lain yang kurang menguntungkan. Maka populasi untuk varian sifat tersebut berkembang. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan reproduksi termasuk seleksi seksual atau sekarang sering dimasukkan dalam seleksi alam dan seleksi fekunditas. Masuk ke dampak dari seleksi alam. Seleksi alam memiliki dampak besar bagi kelangsungan hidup suatu organisme makhluk hidup. Bagi organisme yang tidak mampu melewati proses seleksi alam, maka populasinya akan berkurang dan menyebabkan kepunahan suatu spesies. Seleksi alam juga memberikan dampak munculnya spesies-spesies baru, karena dengan adanya adaptasi yang dilakukan makhluk hidup, maka akan menciptakan keanekaragaman makhluk hidup lainnya. Masuk ke faktornya, faktor penyebab dari seleksi alam yaitu pertama suhu, yang kedua makanan, yang ketiga habitat, dan yang keempat cahaya matahari. Oke, masuk kesimpulannya. Kesimpulannya adalah makhluk hidup harus mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Karena persaingan itu ada, begitu juga di kehidupan manusia. Oke, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.